Militan Hizbullah merilis video yang menampilkan suksesnya serangan terhadap wilayah Israel. Serangan itu dilakukan pada Minggu 24 November 2024 menggunakan rudal Fajar 3 dan Fadi 1. Dalam pernyataan resmi di Telegram, Hizbullah menyebut target serangan adalah pangkalan Angkatan Laut di Haifa. Mengutip laporan The Times of Israel, pecahan rudal melukai 2 pria berusia lanjut, sementara 1 orang lainnya dirawat di rumah sakit karena kecemasan akut. Dalam video juga terlihat bagaimana rudal Hizbullah menghantam pesisir Haifa. Sejumlah rumah dan kendaraan milik warga dilaporkan rusak berat. Di tengah meningkatnya ketegangan regional, Iran semakin gencar memperkuat militernya, termasuk meningkatkan kemampuan kapal perusak sabalan milik Angkatan Laut. Dilansir Jerusalem Post pada Selasa 26 November, kapal perusak sabalan kini dilengkapi dengan 16 rudal jelajah. Jumlah ini jauh lebih banyak dari sebelumnya yang hanya ada 4 rudal jelajah hadir. Laporan terkait kapal perusak sabalan ini disampaikan Kepala Angkatan Laut Iran kepada Tasnim. Ia mengklaim kapal perusak itu sekarang memiliki jangkauan serang lebih dari 1.000 km. Sabalan termasuk kapal perang kelas Alfan yang model awalnya diadopsi dari Inggris. Adapun klaim yang dibuat pejabat Iran muncul di tengah meningkatnya konflik Timur Tengah. Israel semakin memperluas operasinya tak hanya di jalur Gaza, namun juga Lebanon. Di sisi lain, kematian sejumlah petinggi Hamas dan Hizbullah membuat Iran marah besar. Inilah yang pada akhirnya membuat Iran dan Israel terlibat saling serang rudal, yakni pada April dan Oktober 2024. Sejak Perang Gaza dimulai, tingkat perekrutan tentara cadangan Israel mencapai 100%. Namun durasi konflik yang meluas telah menurunkan motivasi pasukan cadangan. Media Rusia Sputnik melaporkan faktor utama yang membuat para tentara enggan bertugas adalah kelelahan. Juru bicara militer Israel mengatakan jumlah pendaftaran turun sekitar 15% sejak Oktober tahun lalu. Awalnya warga Israel yang dipanggil menjadi tentara sebanyak 350.000 orang. Namun setelah bergabung dengan pertempuran selama berbulan-bulan, banyak di antara mereka yang menolak untuk ditugaskan kembali. Mereka juga telah kehilangan bisnis dan pendapatan saat pergi untuk jangka waktu yang lama. Namun militer Israel berupaya untuk lebih meningkatkan jumlah waktu wajib militer dan prajurit cadangan bertugas. Para anggota parlemen akan diminta untuk menyetujui pembuatan wajib militer bagi pria selama 3 tahun seperti yang telah dilakukan hingga tahun 2015. Saat ini perekrutan pria bertugas selama 32 bulan, sementara wanita bertugas selama 2 tahun.
Jumlah waktu yang dibutuhkan oleh anggota cadangan untuk bertugas per tahun juga akan berubah. Selain faktor kelelahan, ada pula kontroversi terkait undang-undang wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-ortodoks. Undang-undang ini memicu protes karena sebelumnya Yahudi ortodoks hanya fokus mempelajari agama. Sejak Perang Gaza dimulai, tingkat perekrutan tentara cadangan Israel mencapai 100%. Namun durasi konflik yang meluas telah menurunkan motivasi pasukan cadangan. Media Rusia Sputnik melaporkan faktor utama yang membuat para tentara enggan bertugas adalah kelelahan. Juru bicara militer Israel mengatakan jumlah pendaftaran turun sekitar 15% sejak Oktober tahun lalu. Awalnya, warga Israel yang dipanggil menjadi tentara sebanyak 350.000 orang. Namun setelah bergabung dengan pertempuran selama berbulan-bulan, banyak di antara mereka yang menolak untuk ditugaskan kembali. Mereka juga telah kehilangan bisnis dan pendapatan saat pergi untuk jangka waktu yang lama. Namun, militer Israel berupaya untuk lebih meningkatkan jumlah waktu wajib militer dan prajurit cadangan bertugas. Para anggota parlemen akan diminta untuk menyetujui pembuatan wajib militer bagi pria selama 3 tahun seperti yang telah dilakukan hingga tahun 2015. Saat ini perekrutan pria bertugas selama 32 bulan, sementara wanita bertugas selama 2 tahun. Jumlah waktu yang dibutuhkan oleh anggota cadangan untuk bertugas per tahun juga akan berubah. Selain faktor kelelahan, ada pula kontroversi terkait undang-undang wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-ortodoks. Undang-undang ini memicu protes karena sebelumnya Yahudi ortodoks hanya fokus mempelajari agama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.